menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, pemilik kehidupan dan sumber segala berkat, kami bersyukur sebab telingamu selalu terbuka untuk mendengar jeritan kami. Kami bersyukur karena berkat-Mu melimpah atas kami. Saat kami tidak setia, Engkau tetap menyediakan segala yang kami butuhkan. Kini kami membawa persembahan syukur kami yang juga berasal dari-Mu, seraya memberikan diri kami seutuhnya. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini, dan pakailah hidup kami untuk menyatakan kebenaran, kasih, dan kebaikan dalam kata dan karya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mary mau menyapa karena ini pertama kali Mary ada di Bandung. Diundang oleh Ibu terkasih Ibu Iin Nanlohi. Terima kasih Ibu untuk Mary sudah diundang ke sini. Dan Mary bersyukur dengan talenta yang Tuhan berikan ini harus jadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak Pendeta, tadi Mary merasa diberkati untuk lebih introspeksi diri lagi bahwa bernyanyi bukan hanya tentang suara tapi spirit, harus selalu minta pertolongan dari Roh Kudus. Kiranya lagu ini boleh memberkati kita semua. Kita orang-orang yang tadinya berdosa tapi Tuhan sudah panggil kita datang dan kita sudah ditebus, dipulihkan. Ku
was blind, but now I see. Terima kasih Tuhan Yesus. Warta Jemaat Minggu 6 April 2025. Kami presbiter mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman pada hari ini, Bapak Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua Umum Majelis Sinode GPIB. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Dan juga untuk semua perangkat pelayan yang melayani di hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada Paduan Suara Pelkat PKP Mupel Jabar 1, Paduan Suara Tali Takum, Paduan Suara BBC, Paduan Suara Eklesia, Ibu Mary Haspers, dan Paduan Suara Gabungan Pelkat dan Presbiter GPIB Bethel Bandung, dan semua undangan yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Persiapan pelayanan ibadah Minggu 13 April, Rabu 16 April, Hari Doa GPIB, Jumat Agung, dan Paskah akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 April 2025, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Penuguhan warga sidi jemaat bagi 12 katekumen akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 April 2025 dalam ibadah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nama 12 katekumen dapat dibaca di Warta Jemaat. Berita duka cita, telah dipermuliakan Bapa di sorga, Bapak Samuradi Sarijan, warga jemaat sektor 1, meninggal pada hari Kamis 3 April 2025 di Rumah Sakit Siloam Bekasi dalam usia 77 tahun dan telah dimakamkan di Bekasi. Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah Warta Jemaat, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya rangkaian kegiatan perayaan 100 tahun GPIB Bethel Bandung akan dipandu oleh Sekretaris Diaken Ibu Lawalata. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Acara selanjutnya dalam rangkaian kegiatan panitia, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat mengikutinya. Tentu acara ini menjadi sukacita kita bersama. Adapun susunannya sebagai berikut. 1. Tayangan video dalam kaitan dengan sejarah gedung gereja GPIB Bethel. Yang kedua adalah sambutan-sambutan. Dan yang ketiga adalah launching buku sejarah GPIB Bethel. Untuk yang keempat adalah pemotongan kue ulang tahun secara simbolis. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita akan menyaksikan 2 tayangan video dalam kaitan sejarah dan logo GPIB Bethel Bandung.
Konon, Gold, Glory, and Gospel adalah semangat emansipasi bangsa-bangsa Barat. Jika Gold berbicara tentang kekayaan bangsa asing, Glory berbicara tentang kejayaan bangsa asing, maka Gospel berbicara tentang penyebaran agama Kristen dalam perspektif misi. Kehadiran Belanda di Nusantara diwarnai oleh semangat penyebaran kabar Injil yang sama. Zending atau Lembaga Misionaris Kerajaan Belanda menyebarkan Injil sejak tahun 1613, mulai dari Nusa Tenggara Timur dan terus bergerak ke Ambon, Sumatera, dan Jawa. Pada tahun 1906, Kota Bandung ditetapkan sebagai sebuah gemeente atau wilayah administratif di bawah pimpinan seorang wali kota. Penetapan ini membuat banyak orang Eropa, khususnya Belanda, yang tinggal di wilayah Bandung. Hal ini berpengaruh pada peningkatan jumlah orang Kristen di kota Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Belanda di kota Bandung memutuskan untuk membangun sebuah gedung gereja yang memadai. Dewan Gereja Belanda segera menjalankan rencana itu. Dewan Gereja Belanda dibantu dengan seorang arsitek Belanda bernama Schumacher merancang sebuah gedung gereja yang memadai. Pada tahun 1924, dilaksanakan peletakan batu pertama gereja. Selama 1 tahun, gedung gereja ini berproses untuk dibangun. Hingga pada tanggal 1 Maret 1925, gedung gereja ini diresmikan dengan nama The Nieuwe Kerk. Pasca kemerdekaan gereja-gereja di bawah pemerintahan Belanda atau The Indische Kerk berubah nama menjadi Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Pada tahun 1964, melalui sidang paripurna Majelis Gereja, diubahlah nama The Nieuwe Kerk menjadi GPIB Bethel atau GPIB Bandung. Pada gedung gereja ini terdapat menara lonceng yang menunjukkan keagungan Tuhan. Lonceng ini dibunyikan sebagai penanda ibadah akan dimulai. Dan pada menara lonceng ada jam dinding yang berdetak pertama kalinya pada tanggal 1 Maret 1925, tepatnya pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Di atas pintu gedung gereja GPIB Bethel Bandung, terdapat kutipan Wahyu 3 ayat 22 dalam bahasa Latin. 5 anak tangga di pintu utama merupakan simbolisasi 5 batu yang disiapkan Daud melawan Goliat. Schumacher menggunakan simbolisasi ini untuk menggambarkan bahwa beribadah kepada Allah memerlukan perjuangan dan pertempuran berat. Ruang utama gereja dihiasi dengan jendela berkolom melengkung dengan lubang angin jendela yang melambangkan 10 perintah Tuhan. Di atas lubang angin terdapat masing-masing 5 jendela berbentuk semi-sirkular yang melambangkan 5 luka Yesus di kayu salib, yaitu luka di kaki kanan dan kiri, luka di tangan kanan dan kiri, serta luka di lambung. Pada 4 sisi dinding bagian plafon, terdapat 11 lubang. Ketika mata menatap ke plafon, digambarkan sebagai simbol 11 murid menatap Yesus terangkat ke surga. Pada 4 sudut ruangan ibadah, terdapat 12 pilar yang melambangkan 12 murid Yesus. Masing-masing 3 pilar di setiap sudut bangunan bagian dalamnya. Pada masa lalu, salah satu pilar di bagian dalam gedung gereja sengaja diwarnai hitam untuk mengingatkan pada salah satu murid yang menjual Yesus, yaitu Yudas Iskariot.
Mimbar yang memiliki posisi lebih tinggi dari kursi jemaat melambangkan firman Allah yang maha tinggi yang menyapa umatnya di dunia. Kanopi di atas mimbar merupakan simbolisasi dari tangan Allah yang memberkati umatnya. Lampu gantung besar di tengah ruangan merupakan simbol dari tiang awan dan tiang api, seperti Allah yang menyertai umatnya di padang gurun. Bila gedung gereja dilihat dari atas, maka kita akan dapat melihat bentuk salib sebagai bentuk dasar gereja. Bentuk ini sengaja diambil untuk mengatakan bahwa Kristus adalah dasar dan pusat kehidupan jemaat. Masih banyak simbol-simbol lain yang diletakkan oleh Schumacher di gedung GPIB Jemaat Bethel Bandung, yang secara umum ingin memperlihatkan bahwa Allah turut bekerja di dalam pembangunan gereja ini. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia 100 Tahun Gedung Gereja Bethel, yang mana saat ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rumiati Rosalin Lim Tobing. Kesempatan diberikan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Bapa di sorga atas pertolongannya yang telah mempersatukan kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk beribadah dan merayakan ulang tahun Gedung Gereja GPIB Bethel Bandung. Ulang tahun kali ini adalah ulang tahun yang ke-100. Atau ulang tahun yang disebut sebagai centennial. Dalam usia yang sudah 1 abad ini, baik bagi kita untuk melihat kembali perjalanan jemaat, menapaki tahun demi tahun dalam melaksanakan panggilan dan suruhan gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani sejak tahun 1925. Hingga saat ini di tahun 2025 yang tentunya banyak mengalami pergumulan-pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat. Tantangan tersebut datang baik dari dalam maupun dari luar, tetapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebab bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapi, dan pergumulan tersebut dapat dilalui dalam kasih dan damai sejahteranya. Melayani jemaat dari berbagai karakteristik dan latar belakang, baik etnis, tingkat pendidikan, usia, dan ekonomi yang berbeda-beda adalah satu pergumulan yang tersendiri. Kekompakan, kerjasama, kesehatian, dan ketulusan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai pergumulan di jemaat. Namun berkat bimbingan Roh Kudus, Majelis Sinode, Mupel Jawa Barat, dan Majelis Jemaat bersama-sama dengan jemaat sendiri dapat berjalan dalam satu kesatuan yang erat, saling membantu dan saling mendukung, dan kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena telah menempatkan hamba-hambanya secara berkesinambungan yang tetap bekerja dan siap melayani sejak gedung gereja ini berdiri
hingga saat ini di GPIB Bethel. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, agar hati kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baiklah kita berterima kasih atas berkat yang telah diberikan kepada kita sebagai warga jemaat GPIB Bethel, dan secara khusus kita dapat melihat fisik gedung gereja yang kokoh, megah dan indah beserta perlengkapannya serta nilai spiritual dan nilai sejarahnya. Mulai berdirinya GPIB Bethel Bandung sejak tahun 1948 hingga saat ini adalah berkat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan yang Maha Baik. Puji Tuhan, dalam melaksanakan tugas melayani, berkat-Nya pun terus mengalir. Oleh karena itu, atas segala berkat yang kita telah terima, baik bagi kita untuk mengingat kembali dan bertanya pada diri kita, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain, baik berkat jasmani maupun berkat rohani? Jika belum, mari kita memulai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi jika sudah, baik pula lah untuk kita tingkatkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memeriahkan ulang tahun sentenial ini, kita telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempererat hubungan sesama anggota jemaat maupun jemaat lainnya, dan juga masyarakat, seperti kunjungan kasih ke rumah pejuang kanker di Bandung, donor darah, mini konser, basar, dan penarikan kupon berhadiah, panel diskusi, penulisan buku sejarah 100 tahun, juga audiensi kepada Wali Kota Bandung, serta ibadah syukur dan perayaan HUT ke-100 gedung GPIB Bethel Bandung pada hari ini. Pada kesempatan ini kami, Panitia Ulang Tahun ke-100 gedung GPIB Bethel, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Paulus Kariso Rumambi, juga Ketua Mupel Jawa Barat 1 merangkap KMJ GPIB Bethel, Ibu Pendeta Martina Nalohi Latwerisa, juga kepada gereja-gereja GPIB lainnya dan para pendeta dari berbagai kota lain yang sudah mendukung, juga donatur, PHMJ GPIB Bethel, para presbiter, kepala kantor gereja beserta jajarannya, dan seluruh jemaat yang telah ambil bagian dalam seluruh kegiatan perayaan HUT ke-100 gedung GPIB Bethel. Secara khusus, terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dengan kompak, bersemangat, serta berdoa yang tak pernah putus memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga perayaan HUT ke-100 ini dapat terlaksana dengan berhasil dan berjalan dengan baik. Atas kerjasama, kebaikan, dan partisipasi seluruh anggota panitia, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberikan berkat yang melimpah. Akhir kata, jika ada kekurangan-kekurangan dalam penyambutan maupun pelayanan kami, mohon dapat dimaafkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih. Penjelasan logo Hari Ulang Tahun ke-100 Gedung Gereja GPIB Bethel Bandung. Konsep logo bermula dari nilai arsitektural gedung gereja yang menginspirasi rancangan logo Hari Ulang Tahun ke-100 tahun ini. Sebuah bangunan yang memiliki nilai sejarah yang begitu dalam, dipadukan dengan gaya arsitektur yang terkenal pada masanya. Minimalis. Logo dengan visual sederhana berfokus pada elemen grafis esensial secara makna dan sesuai fungsi. Memiliki koneksi dan korelasi antara bentuk gedung dan logo utama. Arsitektural. Bentuk logo ini memiliki nilai arsitektur dari gedung gereja GPIB Bethel itu sendiri sebagai referensi utama, baik dari bentuk, warna, dan nilai teologinya yang disatukan menjadi kesatuan utuh.
Simbolisme. Dengan logo bertipe logogram, logo hari ulang tahun ke-100 ini memiliki gaya desain simbolik dan memiliki arti ganda pada penerapannya. Visual gedung gereja. Visual gedung gereja yang memiliki focal point pada menara lonceng menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk membuat rancangan simbol logo hari ulang tahun ke-100. Filosofi logo. Menara lonceng yang memiliki makna keagungan Tuhan menjadi inspirasi yang pertama sebagai simbol dengan makna ganda pada logo ini, bentuk lonceng dan angka 1. Atap bertingkat pada tampak depan yang menyimbolkan Trinitas atau Tritunggal Allah menjadi inspirasi berikutnya dalam menjadikan simbol kedua logo ini. Dipadukan dengan tema warisan iman membangun masa depan. Ada kata membangun disimbolkan dengan tanda panah ke atas yang memiliki arti berproses naik ke atas. Lebar atap pada visual gereja tidak dibuat sama persis dengan simbol pada logo, dengan mempertimbangkan nilai estetika sebuah desain. Warna biru dipakai sebagai simbol nilai kehidupan bergereja dan diambil dari logo GPIB yang berarti sebagai wadah hidup beriman bagi jemaat. Logo yang diletakkan di atas Alkitab memiliki makna bahwa firman Tuhan selalu menjadi dasar dan landasan utama kehidupan bergereja umatnya dan orang percaya. Termasuk gedung gereja yang berusia 100 tahun ini merupakan anugerah dan pemberian dari Tuhan semata. List warna platinum dipilih karena nilainya yang tinggi dan memiliki makna kasih setia Tuhan bagi GPIB Bethel Bandung. Demikianlah penjelasan logo hari ulang tahun ke-100 Gedung Gereja GPIB Bethel Bandung. Terima kasih. sebagai sebuah pertanda bahwa basar dan penarikan kupon radia pada saat ini akan dibuka di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus.
Tak terbilang rahmat, kasih, dan anugerah Tuhan bagi GPB Jemaat Bethel Bandung sehubungan dengan 100 tahun usia gedung gereja. Bangga dan haru tetap menikmati pengalaman kehidupan beriman bersama Tuhan untuk melakukan tanggung jawab sebagai saksi di tengah-tengah masyarakat Kota Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pada gedung gereja GPIB Bethel yang ke-100. Bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik untuk gedung yang berdiri kokoh sebagai rumah doa bagi jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah sudah kita saksikan bersama video dari logo GPIB Bethel Bandung dan disertakan laporan kegiatan Panitia 100. Sementara kita akan masuk dalam sambutan yang kedua, yang mana saat ini dari majelis jemaat yang disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung, yaitu Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latuperisa. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara anak-anak yang diberkati Tuhan, sampurasun. Ya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang punya kehidupan dan pelayanan, sepatutnya menjadi bagian kehidupan semua kita pada saat ini. Yang kami hormati Majelis Sinode, dengan hormat kami sapa Bapak Pendeta Karis Romambi sebagai Ketua Umum Majelis Sinode bersama dengan Ibu Pendeta Eli Debel, Sekretaris Umum Majelis Sinode. Yang kami hormati rekan-rekan Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Jabar 1, para Bapak Ibu Pendeta, baik Pendeta GPB, Pendeta Gereja Seasas, dan juga Pendeta Gereja Saudara. Yang kami hormati jemaat-jemaat dari Mupel Jabar 1, para undangan, dan yang kami banggakan seluruh keluarga besar GPB Jemaat Bethel Bandung. Izin Bapak Ibu akan hadir bersama kita saat ini Bapak Wali Kota Kota Bandung. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kami izin untuk boleh berdiri. Ya. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Wali Kota Bandung. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan terima kasih untuk hadiran Bapak. Boleh bersama-sama dengan kami, keluarga besar GPB Jemaat Bethel Bandung. Bapak Ibu silakan duduk. Saya lanjutkan sapaan saya yang kami hormati, MPH PGIW Jawa Barat. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Marji bersama dengan Pak Daru dan juga Bapak yang lain. Bapak Wali Kota yang kami hormati, dalam pelaksanaan ibadah saat ini, yang memimpin ibadah adalah
Bapak Pendeta Kariso Ormambi. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Sinode GPIB. Dan yang ada di samping Bapak adalah Sekretaris Umum. Samping kanan Bapak adalah Sekretaris Umum Majelis Sinode, Ibu Pendeta Eli Pitoy Debel. Dan di samping kiri Bapak adalah Ibu Ketua Panitia, Dr. Ati Lim. Sederetan di depan adalah MPH PGIW Jawa Barat bersama dengan sejumlah para pendeta. Ya, para pendeta yang hadir pada saat ini, baik pendeta GPB yang ada di Jawa Barat dan juga para pendeta mantan ya yang pernah melayani di GPB Jemaat Bethel Bandung ini. Baik Bapak Ibu, Bapak Wali Kota yang kami hormati, kami sangat bangga atas kehadiran Bapak bersama-sama dengan kami, dan ini menjadi satu momen spesial bagi kami. Terima kasih ketika kami melaksanakan audiens dengan Pak Wali Kota. Beliau menyambut kami dalam keramahan dan penuh sukacita. Dan juga beliau berjanji bahwa pada hari ini beliau akan ada bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tentu doa kami untuk Bapak dari kami keluarga besar GPB yang ada di Mupol Jabar 1 di Kota Bandung dan GPB Bethel pada khususnya. Kami percaya bahwa Bapak dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk memimpin Kota Bandung, ada banyak doa yang disampaikan oleh kami selaku warga gereja. Tentu harapan Bapak adalah juga harapan kami bahwa yang terbaik akan diberikan bagi masyarakat, bagi Kota Bandung, dan juga tidak kalah penting, pasti Bapak tidak akan lupa kami, keluarga besar jemaat Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu kasih, dengan demikian dapat kami sampaikan hal-hal penting untuk menjadi perenungan kita bersama, berangkat dari tema yang diusung untuk hari ulang tahun ini, warisan iman membangun masa depan. Kami, Majelis Jemaat terlalu yakin dan terlalu percaya rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dengan tema ini akan mengingatkan kepada semua kita bahwa kita tidak saja bangga karena 100 tahun gedung gereja ini memang menjadi sebuah saksi sejarah, tetapi yang paling penting kehidupan kita harus berdampak. Berdampak bagi masyarakat, berdampak bagi Kota Bandung pada khususnya. Izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam. Tentu yang pertama kepada Bapak Wali Kota, terima kasih dengan tidak terhingga. Terima kasih kepada Pembimas Kristen Jawa Barat. Beliau juga sering kali memberikan support dalam berbagai kegiatan dan pelayanan. Terima kasih untuk MPH PGI yang selalu juga tidak pernah meninggalkan banyak hal melibatkan keluarga besar GPB Jemaat Bethel. Terima kasih juga untuk BP Mupol. Terima kasih untuk rekan-rekan pendeta, Bapak dan Ibu Pendeta, mantan vikaris. Tidak akan pernah lupa apa yang menjadi bagian tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada semua kita. Terima kasih juga untuk para pendeta yang punya ikatan emosional dengan gereja Bethel ini. Ada hadir Bapak Pendeta Lontoh, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh paduan suara yang juga selalu mau melayani Tuhan berdasarkan apa yang sudah diberikan yang terbaik. Pak Wali Kota, izin untuk kami sampaikan bahwa ketika GPB melakukan lomba Pesparawi di Yogyakarta, Jabar mendapatkan Jabar 1, Jabar wilayah Bapak juga mendapatkan juara yang pertama. Beliau ada yang menggunakan seragam ungu itu, Persatuan Kaum Perempuan. Tim musik yang tidak kalah penting, yang luar biasa. Ini adalah para generasi muda, tapi juga yang didampingi oleh generasi senior. Bapak Dr. Peter, generasi usia manis, iya, dewasa.
Dan semua kita yang hadir pada saat ini adalah kolaborasi orang tua dan anak, perempuan, laki-laki, tua dan muda, pelayan dan umat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mari tetap kita bergandengan tangan dengan tidak kalah penting selalu berdoa. Doa untuk pemerintah, doa untuk gereja, doa untuk Kota Bandung, doa untuk Bapak, doa untuk pimpinan gereja, Majelis Sinode, dan doa untuk semua kita. Terima kasih juga untuk Ibu Mary Hasper. Beliau juga akan ikut memberikan sukacita dalam perayaan ketika semua rangkaian kegiatan ini akan masih berlangsung di Gedung Serbaguna. Jangan seorang pun beranjak, karena begitu banyak kegiatan yang sudah disediakan oleh panitia, akan sangat rugi kalau Bapak dan Ibu meninggalkan tempat ini. Diberkatilah semua kita. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethel. Dan untuk selanjutnya, sambutan akan disampaikan dari Majelis Sinode yang saat ini akan disampaikan oleh yang terkasih Sekretaris Majelis Sinode, yaitu Ibu Pendeta Eli de Petoy de Bel, STH. Kesempatan kami berikan. Wilujeng siang, kumaha damang. Kalau 100 tahun yang lalu pasti huhate metiau, alles goed, goed. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, bahwa hari ini 100 tahun Gedung Gereja Bethel sampai menikmati usia yang tadi Pak Ketum bilang so tua. Tapi kita semua usia masih di bawah 100. Dulu disebut Nieuwe Kerk, itu merupakan bagian utuh dari pelayanan. 1 abad GPIB Bethel atau Gedung Gereja telah menjadi mercusuar iman dan kasih di tengah masyarakat Bandung. Dari generasi ke generasi, gereja ini telah menjadi tempat bagi banyak orang yang mencari dan menemukan kasih Kristus. Bapak Ibu, secara khusus Bapak Wali Kota, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita menghormati para pendiri, para presbiter, dan anggota jemaat yang sudah memberikan kontribusi membangun dan mengembangkan pelayanan di GPIB Jemaat Bethel Bandung. 2 hal penting yang disampaikan oleh Pak Ketum dalam khotbah. Mari lakukanlah misi keteladanan Kristus. Hadirkan Roh Kudus yang membaharui setiap kita melalui teladan yang dimulai dengan mengkoreksi diri sendiri. Ibu bapak, saudara, adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, semoga GPIB Bethel menjadi sumber inspirasi ketika melaksanakan aksi-aksi sosial. Berkunjung ke anak-anak pejuang kanker, melakukan
donor darah, dan masih banyak lagi yang perlu dilakukan oleh Jemaat Bethel, mengingat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Perlu kita ingat bahwa Bethel ada di pusat kota Bandung. Maka sesuai dengan namanya, Bethel disebut atau diartikan dari sebagai rumah Allah di kota Bandung. Karenanya Majelis Sinode menyampaikan selamat kepada seluruh jemaat yang merayakan 100 tahun gedung ini berdiri kokoh. Sekokoh iman itulah yang diharapkan. Karenanya dalam bagian ini saya hendak menyampaikan sedikit atau akhir dari sambutan ini bersama dengan seluruh jemaat. 351 jemaat GPIB, 280 pos pelayanan di 26 provinsi Indonesia, maka teruslah menjadi berkat. 100 tahun GPIB Bethel berdiri, melayani Tuhan dengan setia, dari generasi ke generasi, iman dan kasih terus berkembang. GPIB Bethel Bandung, gereja yang kuat, melayani Tuhan dengan penuh syukur. 100 tahun perjalanan, berkat Tuhan selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Sinode yang tadi sudah kita dengar dengan menyampaikan sambutannya, dan saat ini sambutan yang terakhir dengan penuh sukacita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Kota Bandung. Saat ini kami memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan bagi kami dalam peringatan 100 tahun gedung gereja. Baik, untuk Bapak Wali Kota, silahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Bagi saya pribadi, berada di sebuah gereja yang berusia sudah lebih dari 1 abad ini adalah sebuah keistimewaan, karena itu yang selalu saya dan istri saya lakukan setiap kali berkesempatan untuk datang ke kota-kota di seluruh dunia, menghampiri rumah-rumah Tuhan yang berusia sudah sangat tua. Kehadiran rumah ibadah atau rumah Tuhan adalah sebuah hal yang harus dimiliki oleh setiap kelompok manusia yang beradab. Itu sebabnya dalam visi pembangunan Kota Bandung yang diadopsi menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung, ada 5 visi yang akan kita wujudkan, yaitu sebagai Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Dan ini adalah salah satunya. Agama adalah sebuah upaya komunal, upaya kolektif, yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Itu sebabnya agama memang memiliki sebuah nilai subjektivitas yang tinggi.
Saya selalu mengagumi ketika ucapan-ucapan salam dari berbagai macam agama selalu dijawab dengan sangat baik seperti yang saya lakukan tadi. Saya selalu berbahagia ketika saya pun bisa memberikan ucapan salam dalam berbagai bahasa yang biasa digunakan oleh agama-agama yang lain. Ini artinya apa? Bahwa setiap agama mengajarkan sebuah bentuk persaudaraan yang setara antara sesama manusia. Mari kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam atau Tuhan Yesus hadir menjadi sosok yang sebetulnya awalnya mungkin saya bayangkan adalah sosok yang bukanlah hadir dari sebuah kekaisaran. Bukan pula yang hadir dan lahir di sebuah istana. Tidak. Tuhan Yesus, Nabi Isa alaihissalam lahir di sebuah kandang domba yang sederhana. Disembunyikan Siti Maryam atau Bunda Maria dari kejaran pasukan musuh yang ingin memusnahkannya, karena mereka percaya dalam sebuah predikamen yang mengatakan bahwa dialah yang akan menghancurkan kerajaan-kerajaan Romawi waktu itu. Pada saat itulah kita percaya kemudian bahwa Tuhan turun dan menyelamatkan dia. Saya orang Islam, saya meyakini Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu berkeyakinan karena sebuah jiwa ditiupkan ke dalam rahim Bunda Maria, maka dia adalah anak Tuhan. Salahkah itu? Tentu tidak. Apakah saya lebih salah di mata Anda? Tidak. Apakah Anda lebih salah di mata saya? Juga tidak. Itulah bentuk keyakinan. Keyakinan individu masing-masing. Padahal yang kita bicarakan sosok Nabi, Rasul, anak Tuhan yang sama. Itulah indahnya keberagaman beragama. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja keras mempertahankan gedung gereja yang sangat megah ini. 100 tahun Anda bayangkan betapa sulitnya kita menjaga dan memeliharanya. Siapapun yang mendirikan gereja ini mungkin tidak pernah terfikir bahwa seorang wali kota bernama Muhammad Farhan beragama Islam akan berbicara di depan umat gereja ini. Tidak pernah juga saya membayangkan saya akan berbicara di depan umat dalam sebuah gereja ini. Tetapi itulah Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat Tanhana Dharma Manrua. Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman yang berujung pada satu, Tanhana Dharma Manrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu nilainya satu, tunggal. Kita boleh berbeda loh. Pak Pendeta sukunya mana? Ambon. Ayah saya Aceh. Ibu saya orang Sunda. Ibu ketua panitia Ambon juga. Batak. Ibu Manado bukan? Banda Neira. Ambon, Batak, Banda Neira, Aceh, Sunda. Anda punya suku masing-masing. Tidak ada satupun di sini yang orang biasa. Semua adalah orang yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan itulah keistimewaan kita. Saya juga di sini merasa sangat dihormati dengan luar biasa karena hadirnya Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Dr. Nes Paulus. Terima kasih. Juga izinkan saya menyapa seluruh MPH PGIW Jawa Barat bersama jajarannya. Kita sudah pernah ketemu ya Bu ya. Juga tentu saja kepada Pendeta Martina Hanlohi Latuperisa hadir tadi, Ibu Ketua Umum kita sudah menyampaikan sambutannya, dan juga tentu saja para pendeta GPIB, sahabat saya juga ada Pak Heri Hermawan, anggota Dewan.
lumayan lah di gereja ini ada anggota dewan, ada wali kota, ada isinya dikit lah. Dan juga kita berikan penghargaan untuk panitia 100 tahun gereja GPIB Bethel. Bapak Ibu sekalian, kita memang berada di kota dengan keberagaman yang luar biasa. Kota Bandung tidak pernah menjadi kota yang eksklusif. Kota Bandung adalah kota yang terbuka, kota inklusif. Itu sebabnya pada tahun 1897 Bupati Bandung waktu itu mendirikan sebuah rumah besar bernama Pendopo. Dan kemudian memperbesarnya menjadi Joglo tahun 1906, 9 tahun kemudian. Dan penggantinya Bupati Wira Angun-Angun membangun juga sebuah ballroom di bagian belakang. Bagus sekali ballroomnya yang disebut dengan Ruang Arab. Yang dibangun tahun 1925 dengan arsiteknya waktu itu. Arsitek muda, biayanya murah. Namanya Insinyur Soekarno. Sekarang jadi mahal itu gedung. Sama dengan gedung ini. Semua memiliki nilai karena telah menjalani sebuah ketahanan waktu yang luar biasa. Selama 100 tahun, berbagai macam kejadian terjadi di depan mata kita. Masa-masa pendudukan Jepang. Masa-masa perang revolusi, masa-masa Bandung Lautan Api, masa-masa perubahan besar di tahun 60-an, dan terakhir tentu saja reformasi besar tahun 98. Itu adalah momen-momen yang hanya bisa disaksikan through the test of time. Gedung ini menjadi saksi bisu. Tapi kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadikan gedung bisu ini menjadi gedung yang bernyawa. Tetaplah menjadi nyawa dan denyut nadi gereja Bethel, karena dengan demikian kota Bandung akan selalu memiliki denyut nadi agar selalu hidup berharmoni bersama-sama mewujudkan Bandung yang agamis. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini saya ada urusan pribadi sedikit. Di ujung mata saya lihat ada senior saya, Bapak Hehaya Kostan, terima kasih hadir juga di sini. Tepuk tangan untuk guru saya ini. Harus menyapa, nggak boleh sembarangan kalau sama senior. Misi dan visi dari pemerintahan Kota Bandung yang sekarang adalah menjaga ke sebuah harmonisasi yang tentu saja akan membawa Bandung mampu menghadapi tantangan yang luar biasa. Saya sebagai tetangga dari GPIB berkantor di depan, minta maaf sebelumnya. Karena niat kami untuk menjadikan Kota Bandung sebagai pusat event wisata di Indonesia, maka Balai Kota jadi rame, sering ada event. Saya mohon maaf kalau kadang-kadang mengganggu kenyamanan para jemaat GPIB Bethel yang akan datang. Agak susah parkirnya, agak ngantri masuk parkirnya. Tapi saya jamin kepada siapapun yang membuat event di Balai Kota, Jalan Wastu Kencana khususnya, tidak boleh mengganggu proses peribadatan. Karena saya tidak sendiri, bersama dengan Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung, kami berkeyakinan kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh undang-undang. Itu adalah janji kami atas jabatan yang kami pegang. Terima kasih telah menjadi bagian tidak terlepaskan dari sejarah Kota Bandung yang panjang, and we are looking forward to being together for the next centuries and the next millennials. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom.
Demikianlah sudah kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bandung, yaitu Bapak Farhan. Terima kasih, kami menyambut dengan sukacita atas kehadiran Bapak di tengah-tengah kami semua. Bapak, Ibu, juga anak-anak dan yang dikasihi Tuhan, selanjutnya akan diadakan launching buku sejarah GPIB Bethel yang diawali dengan sepatah dua kata oleh tim penulisan yang mana saat ini akan disampaikan oleh Ketua Tim Penulisan Buku Sejarah, yaitu kami persilahkan Ibu Profesor Dr. Wahyu Widowati. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, di mana kita semua dapat mengikuti acara ulang tahun GPIB yang ke-100. Pada kesempatan ini kami undang juga tim penulis, Ibu Dr. Ati, kemudian Bapak Dr. Benny untuk maju ke depan. Ini kami perkenalkan bahwa tim penulis, kemudian Bapak Tino Sebayang, ada Bapak Tino. Ditunjuk oleh Ibu Pendetain untuk menulis tentang sejarah GPIB 100 tahun. Ini merupakan suatu kehormatan tetapi juga suatu tantangan besar sekali untuk kami tim berempat ini. Namun puji Tuhan akhirnya meskipun tantangan sangat berat sekali karena kami semua tidak memiliki background tentang bangunan GPIB dan akhirnya puji Tuhan semuanya dapat terselesaikan. Kami sadari bahwa tulisan tersebut masih banyak kekurangan dan karena kami semua adalah manusia yang penuh dengan kekurangan sehingga kami mohon Bapak Ibu sekalian nanti juga bersedia untuk membaca buku ini semua sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian selaku jemaat GPIB mengetahui tentang sejarah bagaimana Tuhan Yesus menyertai gedung gereja ini selama 100 tahun, berikutnya juga menyertai jemaat sehingga kita semuanya kokoh berdiri di atas gereja yang berusia 100 tahun. Mudah-mudahan Tuhan tetap menyertai kita semuanya sehingga kita mampu menjadi saksi Tuhan. Kita akan berbuah dan kita akan tumbuh menjadi saksi Kristus. Terima kasih, selamat siang. Mohon dukungan agar Bapak Ibu sekalian untuk bersedia membaca buku sejarah GPIB 100 tahun akan semakin meningkatkan iman kita kepada Yesus Kristus dan kita semakin berbuah dan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa buku sejarah GPIB yang telah diterbitkan oleh tim penulisan sejarah akan diserahkan kepada majelis jemaat dan akan diterima oleh ketua majelis jemaat. Silakan kepada Ibu Rono untuk menyerahkannya kepada ketua majelis jemaat GPIB Bethel, yaitu Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latuperisa. Baik, Ibu Rono izin sebelum saya terima mewakili majelis jemaat, saya minta kesediaan untuk teman-teman PHM boleh mendampingi saya yang ada saat ini. Dan juga izin karena kami menerima dan buku ini juga akan kami serahkan satu untuk majelis sinode dan juga untuk Bapak Wali Kota. Ya, izin Bapak, ya. Ya. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan yang Tuhan sayangi. Kami atas nama majelis jemaat dengan penuh rasa syukur terima kasih kepada Tuhan Kepala Gereja yang melakukan banyak perkara yang tidak pernah dibayangkan. Usia 100 tahun ada banyak hal yang telah dilakukan, tapi juga salah satunya melalui tim penulisan dalam usaha dan kerja keras
dengan doa yang senantiasa dipanjatkan, maka telah menerbitkan buku 100 tahun gedung gereja. Bu, tidak ada kata yang harus kami sampaikan, karena perjalanan kehidupan bergereja dalam doa dan semua dituangkan dalam buku ini. Dalam harapan tim ini semakin tetap menjadi berkat. Kan menjadi berkat bukan saja bagi GPIB Jemaat Bethel Bandung, tapi juga menjadi berkat bagi Pak Wali Kota, menjadi berkat juga bagi GPIB dan Kota Bandung. Baik. Terima kasih pada tim penulisan sejarah, dan tentu segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Kepala Gereja. Kami menerima buku ini. Yang pertama kepada pimpinan Kota Bandung, Bapak Wali Kota. Izin untuk saya sedikit berpantun, Pak. Ya. Putih-putih bunga melati. Ya. Merah-merah buah delima. Hati ini sungguh luar biasa karena kita bersehati. Apalagi kehadiran Bapak Wali Kota. Pak, terima buku ini Pak. Pasti Bapak tidak akan lupa kami, keluarga besar GPIB. Tuhan Yesus berkati, doa kami senantiasa Pak. Merah-merah delima, putih-putih melati. Buku saya terima. Semoga Tuhan berkati. Kasih Pak. Yang selanjutnya kami serahkan pada Majelis Sinode. Oh ya, baik Bapak Pak Wali Kota. Ya, bunga melati mencuri. Ya. Baik kepada Majelis Sinode, melalui Ibu Sekretaris Umum, kami juga menyerahkan buku sejarah 100 tahun ini. Tuhan memberkati. Gak ada pantun tapi dankewel. Pak izin boleh kita foto bersama semuanya. Ya. Buku, iya. Bu boleh. Buku-buku, ya. Pak, boleh Pak? Pelan aja. Iya Pak, pasti Bapak dapat potongan pertama Pak. Oh iya Pak. Bu Margi, MPH boleh? Pak Pendeta, izin Pak, Pak Ketum. Izin Pak, ya. Ada teman BP Pupel, mumpung kita foto. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada semua dan tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki buku bisa langsung menghubungi panitia tentunya dengan ongkos penggantian ongkos cetak. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk Pak Pendeta, kue ulang tahun. Ya. Namun sebelumnya, karena kue pertama akan yang dapatnya Pak Wali Kota. Kita akan siap-siap untuk musik menyanyikan lagu. Ya. Selamat. Bapak Ibu mari berdiri. Baik. Musik. Baik, sambil semangat dan sukacita kita
juga kami mengucapkan selamat Idul Fitri Pak. Mohon maaf lahir batin. Selamat untuk semua kita. Sinode Pak. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Ya. Pak, masih Pak. Masih Pak. Bapak Ibu silakan berdiri dan semua mau difoto bersama jemaat semuanya ke depan. Pak Wali akan bersama dengan Pak Ketum, ya Pak. Bapak Ibu silakan berdiri dan foto bersama semua kita. Izin Pak Pendeta mau diambil gambar dari mimbar. Baik. Bapak Ibu bersama Mars GPIB Bethel. Ada Mars Pak? Ya Pak. Ya, terima kasih. Pak Wali, ini Mars GPIB Bethel yang diciptakan oleh salah satu anggota GPIB, Bapak Otis Semokel. Beliau sebagai pencipta sekaligus beliau memimpin Mars GPIB ini yang dipersembahkan bagi GPIB Bethel tapi juga menjadi berkat bagi Kota Bandung.
Bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan menghadirkan hamba-Nya, Pak Wali Kota, Pak Muhammad Farhan, di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita naikkan doa, khususnya bagi beliau. Perkenankan kami, Pak, mendoakan Pak Wali Kota. Ya, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa bagi hamba-Nya, Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Farhan. Allah di sorga, terimalah syukur kami atas pemeliharaan-Mu terhadap gedung gereja-Mu 100 tahun, melalui warga jemaat-Mu, melalui berbagai pihak, tapi juga melalui pemerintah. Terlebih kami bersyukur Engkau hadirkan hamba-Mu, Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Farhan, di tengah-tengah ibadah syukur kami di dalam gedung gereja-Mu ini. Kami doakan hamba-Mu, Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Farhan, dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada beliau. Kami mohon kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat surgawi-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Muhammad Farhan, selaku Wali Kota Bandung, agar ia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang daripada-Mu, untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaan, khususnya di kota Bandung ini. Berkati keluarganya, berkati seluruh jajaran Pemkot Bandung, dan juga kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Terpujilah Engkau Allah di dalam dan melalui kehidupan hamba-Mu, Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Farhan, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Wali Kota. Demikianlah acara kita dalam kaitan dengan kegiatan 100 tahun Gedung Gereja. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Farhan, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Baik, selamat jalan Bapak. Ya, mari kami undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita berdiri untuk menandakan kita semua siap sedia menerima dan melaksanakan amanat pengutusan. Bagi kita semua amanat pengutusan adalah jemaat Tuhan. Momen 100 tahun yang kita syukuri mengingatkan kita bahwa Bethel tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi menjadi rahim yang melahirkan generasi yang penuh kasih dan penuh semangat. Hendaklah hidup kita semua menjadi teladan dan saksi bagi namanya. Janganlah padam hanya karena tantangan, bagaikan warna-warni pelangi yang memancarkan keindahan dan keagungan Sang Kepala Gereja yang memanggil dan mengutus kita. Hendaklah tetap menjadi saksi yang setia supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
terus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta dan anugerah dari Allah Bapa merahmati perjalanan kita dan kemurahan-Nya memberi kita ketenangan di hari-hari yang penuh badai. Kiranya Kristus anak domba Allah melingkupi kita dengan kuasa penebusan-Nya dan memampukan kita untuk tetap bersyukur dalam segala perkara walaupun perjalanan kita diliputi kemelut. Kiranya Roh Kudus menghibur dan mempersatukan kita untuk tetap setia dan terpadu menjalani hidup yang penuh misteri. Kiranya rahmat dan kemuliaan wajah Allah Tritunggal tercermin dalam hidup kita yang penuh berkat kini dan selamanya. Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk jamuan kasih yang telah tersedia. Karena itu mohon tenang sebentar. Mari berdoa. Dalam syukur sukacita bersama dengan Jemaat Betel Bandung atas kehadiran gedung gereja yang ke-100 tahun, kami boleh memuji dan memuliakan kebesaran Allah di dalam kehidupan persekutuan jemaat, bahkan kehidupan beriman kami semua. Dalam rasa syukur bersama dengan Jemaat Betel Bandung.